masuk ke halaman 6. An Abi Hurairah qala idza kharajat ruhul mu'min talaqaha malakani yusbidaniha qala Hammadun wa dzakara min tibi rihiha wa dzakara miska qala wa yaqulu ahlus sama ruhun thayyibatun ja'at min kibaril ardi sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayuntalaku bihi ila rabbihi azza wa jalla thumma yuqalu intaliku bihi ila akhiril ajal qala wa innal kafira idza kharajat ruhuhu qala Hammadun wa dzakara min natniha wa dzakara lakna wa yaqulu ahlus sama ruhun khabisatun ja'at min kibaril ardi qala fayuqalu intaliqu bihi ila akhiril ajali qala Abu Hurairah faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raitatan kanat alaihi ala anfihi hakadha wa Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, apabila roh orang mukmin keluar, dua malaikat menjemputnya dan membawanya naik. Ahmad berkata, Abu Hurairah menyebutkan harum baunya seperti minyak wangi. Dan penghuni langit berkata, ini adalah roh yang baik yang datang dari bumi. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang engkau tempati. Lalu roh itu dibawa ke hadapan Tuhannya Azza wa Jalla. Lalu dia berfirman, bawalah ia ke batas yang terakhir, yakni Sidratul Muntaha. Dan apabila roh orang kafir keluar, Ahmad berkata, Abu Hurairah menyebutkan busuknya bau roh itu dan ia dilaknati. Kemudian penghuni langit berkata, ini adalah roh yang jelek yang datang dari bumi. Kemudian difirmankan, bawalah ia ke tempat terakhir atau ke Sijjin. Abu Hurairah berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain tipis ke hidungnya demikian. Hadis dan Muslim, juz 4 halaman 2202 nomor 75. Apa yang dimaksud ke tempat yang terakhir, yakni Sijjin, dan apa maksud lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain tipis ke hidungnya demikian? Coba Al-Mutaffifin ya, ayat 8 dan 9 itu ada penjelasan dari Allah. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 7 sampai 9. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam Sijjin. Tahukah kamu apakah Sijjin itu? Ialah kitab yang tertulis. Ya, jadi Sijjin itu kitab catatan amal buruk dari manusia. Jadi orang-orang yang ketika hidupnya di dunia itu durhaka, ini kan ada kaitannya ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kedurhakaan dengan segala bentuknya, termasuk mengurangi takaran, mengurangi timbangan, atau mungkin ya mengurangi suara.
Itu orang durhaka. Loh iya, wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Siapa itu orang yang curang dalam menakar dan menimbang? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dan timbangan dari orang lain, dia minta dipenuhi. Jadi tidak mau dikurangi kalau dia menerima takaran dari orang lain. Kudu pas, tidak mau dikurangi. Kalau dalam masalah pemilu ini ya kudu pas suara nih, nggak mau dikurangi kalau dia menerima hitungan, takaran, timbangan dari orang lain. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, jika dia menakar, dia menimbang, menghitung, dia mengurangi takaran, timbangan, atau hitungan milik orang lain. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka pasti akan dibangkitkan? Kapan itu? Nanti di hari pembalasan. Liyaumin azim, di hari yang sangat besar, sangat agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, di mana pada hari itu semua manusia bangkit menuju Allah, Tuhan semesta alam, untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ayat 8-nya, kalla, sekali-kali janganlah berbuat begitu. Janganlah berbuat curang, janganlah mengurangi takaran, janganlah mengurangi timbangan, janganlah mengurangi hitungan. Ingat, inna kitabal fujjar lafi sijjin, sesungguhnya catatan orang-orang yang fajir, orang-orang pendurhaka, durhaka kepada Allah, itu catatannya tersimpan rapi di dalam sijjin. Jadi sijjin itu kitab catatan buruk bagi para pendurhaka. Jadi orang-orang yang durhaka itu tercatat rapi perbuatannya di dalam sijjin. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Mbok ngurangi timbangan saon wae, itu tetap tercatat. Ngurangi jumlah suara satu saja tetap tercatat di dalam sijjin. Maka para pendurhaka yang berbuat sedemikian rupa, mengurangi takaran, timbangan, dan sejenisnya, ini kata Allah kecelakaan bagi mereka. Kenapa kau bisa celaka? Mana mungkin bisa celaka, sedangkan saya curang di dunia, saya dapat keuntungan. Iya, itu keuntungan sementara yang akan menyeretmu ke neraka.
keuntungan dunia yang dihasilkan dengan cara mengurang takaran, timbangan, jumlah, dan lain sebagainya, memang di awal tampak mendapatkan keuntungan dunia. Tapi ketahuilah, itu keuntungan semu yang akan menyeretmu ke neraka. Nanti Bapak Ibu bisa cek itu, lanjutkan ayatnya sampai ayat 17 nanti. Kenapa Allah katakan kecelakaan? Karena pasti mereka akan memasuki neraka. Dan hari itu nyata adanya. Hanya gara-gara berlaku curang dalam mengurangi takaran dan timbangan. Perbuatannya itu tercatat rapi, simpan di dalam